Salam BUMDes sukses, ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan membahas tentang modal dari pinjaman di bank. Ya, kita contohkan di sini pinjamannya misalnya 100 juta. Nah, ini kan bisa kita gunakan untuk modal ya. Nah, nanti kita bagaimana cara membayarnya. Nah, kemudian dari 100 juta ini kita temponya 36 kali atau 3 tahun ya. Nah, tentunya kita akan mendapatkan cicilan per bulan nanti yang sudah ditetapkan, misalnya besaran bagi hasilnya, bebannya bunga berapa, kita nggak ngerti ya. Pokoknya kita nyicil 2.997 sekian kali 36. Ya, ini nanti yang menjadi pengeluaran per bulannya. Nah, kemudian dari pengeluaran per bulan tentunya kita akan bisa mengetahui cicilan pokok. Ya, caranya bagaimana untuk mengetahui cicilan pokok supaya nanti kita nggak kebebanan gede pas di akhir pelunasan ya. Jadi cicilan pokok itu adalah jumlah yang kita pinjam dibagi temponya. Nah, misalnya ini 100 juta, berarti dibagi 36. Nanti akan ketemu 2.770.000 sekian. Nah, ini adalah cicilan pokok atau kewajiban kita. Nah, kalau yang ini adalah pengeluaran kita tiap bulan untuk membayar ya. Jadi untuk membayar kewajibannya atau membayar hutangnya itu adalah 2.770 sekian ini. Nah, kemudian tentunya kita akan dapat mengetahui bunganya atau beban bunganya. Beban bunganya bagaimana ngitungnya ya? Cicilan pokok per bulan ini, cicilan per bulan kok cicilan pokok ya. Cicilan per bulan yang 2.997 ini dikurangi dengan cicilan pokoknya. Ya, cicilan pokoknya yaitu kita mengembalikan modalnya bank itu ya. 2.700.000 sekian. Nah, ketemu nanti bunganya. Per bulan kita bayar beban bunga 219. Nah, ini adalah bebannya. Kalau ini kewajibannya, ini pengeluarannya. Cicilan per bulan itu adalah pengeluaran kita, pengeluaran wajib ya. Nah, cicilan pokoknya ini kewajibannya yang mengurangi modal pinjaman ini. Kemudian cicilan bunganya ini menjadi beban. Nah, beban tentunya akan mempengaruhi pendapatan. Nah, kita kalau punya beban bunga 219 ya, itu harus memiliki pendapatan lebih dari 219. Nah, seperti itu ya. Nanti baru kita akan surplus. Kalau kurang nanti kita akan minus karena kita menanggung beban tapi pendapatannya kurang untuk menutup ini. Nah, seperti itu. Nanti bagaimana strategi pembayarannya misalnya. Nah, nanti kita bisa sisihkan dulu misalnya 3 bulan kita persiapan untuk membayar. Jadi nggak dipakai semua gitu ya. Nanti biar nyicilnya enak selama 3 bulan kan kita bisa punya pendapatan nantinya. Nah, oke ya. Nah, kita langsung saja masukkan ke dalam aplikasinya. Kita contohkan misalnya di halaman simpan pinjam. Ya. Nah, kita minjem dulu nih. Pinjaman 100 juta. Berarti ada kas masuk ke kita itu. Ada uang masuk. Nah, kas masuk. Itu nanti dicatatkan di hutang ya. Tanggal berapa kita hutangnya. Kemudian masuk kemana? Misalnya kan biasanya bank ditransfer di rekening kita atau di rekening yang kita bikin waktu pinjam itu. Nah, misalnya di kas di bank DC ini misalnya. Nah, kemudian ini klik tambahkan. Nah, itu menjadi apa? Menjadi hutang. Nah, kita hutang bank. Ini misalnya keterangannya pinjaman modal usaha. Cicilan 3 tahun misalnya. Atau tempo 3 tahun. 100 juta besarannya. Nah, kemudian klik tambahkan. Kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita cek di neraca. Nah, kita punya uang yang ada di kas di bank C ini. 100 juta duitnya. Itu dari mana kita perolehnya? Kita memperoleh dari hutang bank. Kita punya uang 100 juta sekarang. Nah, sebagai modal tentunya. Bisa digunakan untuk modal. Kemudian temponya 36 kali, cicilannya sekian. Nah, misalnya kita akan gunakan kan biasanya duit ini kan kita gunakan untuk modal. Nah, kita ambil dulu. Nanti caranya gimana? Kita sisihkan. Ini kan per bulan asumsikan 3 juta. Kita sisihkan 3 bulan nggak diambil. Misalnya kita ditinggal di bank nilainya 3 kalinya ini. Jadi nanti selama 3 bulan kan kita bisa bayar lancar. Nah, setelah 3 bulan kan harapannya kita punya pendapatan untuk nutup ini kan gitu. Nah,
Berarti kalau 3 bulan berarti kita sisakan berapa nanti? Kita sisakan misalnya 10 juta ya. Jadi di bank kita sisakan 10 juta. Yang lain bisa kita ambil, kita pindahkan untuk modal. Nah, tunai misalnya. Caranya bagaimana? Nah, ini kita ke kas keluar. Klik tambah. Tanggal berapa? Diambil dari mana? Nah, diambil dari kas yang ada di bank tentunya kan, kas keluar. Klik tambah. Masuk ke mana? Masuk ke kas tunai kita untuk operasional. Nah, misalnya buat operasional divisi simpan pinjam ya, masukkan di sini. Nah, ini tarik tunai untuk modal operasional misalnya itu, atau apalah nanti. Operasional. Kalau disisakan 10 juta berarti kita ngambil 90 juta. Nah, ya. Ini yang maksimal lah, kita ambil semua gitu ya. Kita sisakan 30 juta itu supaya kita sisakan 10 juta itu supaya kita 3 bulan ke depan itu bisa membayar utang dengan lancar. Nah, nanti kita dalam 3 bulan itu kita bisa memperoleh pendapatan yang cukup untuk membayar cicilan per bulan. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kita nggak ambil semua, nanti kita ambil semua, duitnya sudah digunakan semua, kita nggak bisa bayar utang, bingung ya. Nah, kita alokasikan cadangan untuk membayar utang. Nah, ini kita simpan. Nah, ini kita lihat di neraca. Kita sudah punya uang kas, ini ada uang tunai di kas divisi simpan pinjam 90 juta, yang di bank kita sisakan 10 juta untuk Pranti nyicil ini ya. Nah, kita cicilannya per bulan itu adalah 2.997. Nah, ini terdiri dari apa? Cicilan pokok 2.777 dan cicilan bunga 200. Cicilan ini menjadi beban ya, menjadi beban, kewajiban dan pengeluaran. Nah, ini bagaimana kita membayarnya gitu ya. Nah, cara membayarnya bagaimana? Gini, kita ke kas keluar, kan kita bayar ya. Berarti kita mengeluarkan duit. Nah, klik tambah, misalnya ditransfer dari bank gitu ya. Bayarnya dengan uang yang ada di bank. Nah, ini tanggal berapa? Ini kita nyicil ceritanya ya, nyicil pertama. Nah, itu kita ambil duitnya dari mana? Dari duit yang ada di bank tentunya. Nah, ini klik tambahkan. Yang pertama tentunya motong pokoknya dulu ini, cicilan pokok. Nah, cicilan pokok ini motong apa? Motong jumlah pinjaman. Nah, berarti kita masukkan ke hutang. Nah, di sini tentunya kita cari akun hutang bank. Karena duit yang ini, duit yang 277 ini balik mengurangi ini. Nah, seperti itu ya. Balik mengurangi hutangnya. Nah, ini cicilan pokok ke 1 misalnya. 2.777.778 rupiah. Nah, klik tambahkan. Nah, ini cicilan pokoknya. Kemudian kita nggak perlu keluar lagi, kita langsung ini aja, klik tambah. Nah, yang ini beda. Yang keduanya yang ini menjadi beban. Nah, kita tuliskan beban. Nah, beban kita cari beban bunga bank ini misalnya ya. Nah, ini cicilan bunga. Nah, cicilan bunga bank ke 1. Berapa jumlahnya? 219.312. Nah, klik tambahkan. Kemudian nih totalnya 2997090 sama ya, cicilan per bulannya. Tapi arahnya beda, yang satu motong pokok, yang satu menjadi beban. Nah, kemudian kita simpan datanya, kita lihat hasilnya di neraca. Nah, uang yang ada di kas tetap karena kita nggak pakai ini ya tadi ya. Yang kita pakai adalah uang yang ada di bank. Nah, sekarang yang tadinya 10 juta, sekarang tinggal 7.2.910. Karena sudah kepakai untuk cicilan per bulan pertama, pengeluaran ini ya. Sudah terpakai sekian. Nah, kemudian mengurangi apa saja? Nah, pokoknya, utang pokok yang tadinya 100 juta, karena sudah dicicil 1 kali, sekarang tinggal 972222. Nah, gitu ya. Karena sudah dibayar pokoknya sekali. Nah, kemudian cicilan bunganya ini menjadi beban. Nah, beban tercatat di mana? Menjadi nih, laba berjalan kita negatif karena kita anggap aja belum punya pendapatan, kita sudah kebebanan bunga. Nah, jadi otomatis ini sudah negatif. Kita punya beban tapi belum punya pendapatan. Jadi ini minus gitu ya, mengurangi modal kita. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti dilanjut terus dilunasi sampai lunas, ngitungnya demikian. Jadi beban itu akan mempengaruhi laba rugi.
mempengaruhi modal kita, mempengaruhi laba rugi. Ya. Jadi ketika kita punya beban per bulan 219, minimal kita harus punya pendapatan lebih, ya paling enggak punya laba atau punya pendapatan 500.000. Nah, kita ya. Bukan dari omset tapi dari pendapatan. Kita punya pendapatan bersih gitu 500.000, nanti akan dipotong beban. Nah, gitu ya. Nah, kemudian hutang pokoknya juga akan kecicil terus nih sampai lunas nanti. Kalau sudah lunas di sini 0. Ya. Bebannya akan tercatat terus di sini, mempengaruhi laba berjalan. Pokoknya akan mengurangi hutang ini menjadi 0. Nah, begitu ya. Nah, itu cara kita nyicil. Bagaimana ketika kita meminjam modal, minjam pokok modal ini, nggak harus kita pakai semua. Nah, kita bisa sisihkan misalnya untuk persiapan 3 bulan atau 4 bulan sambil nunggu kita punya pendapatan, kita bisa bayar hutangnya. Gitu ya, kita sisihkan. Jadi kita lancar, nanti kita sudah punya puteran gitu ya. Sudah punya puteran, di bulan kelima kita sudah bisa bayar dari pendapatan. Nah, seperti itu misalnya. Nah, jadi agar dibedakan bahwa pokok cicilan itu adalah menjadi kewajiban. Cicilan bunga itu menjadi beban. Nah, kalau cicilan per bulannya itu adalah target pengeluaran kita. Atau pengeluaran kita bukan target ya. Pengeluaran wajib kita, pengeluaran rutin kita per bulan itu adalah cicilannya. Kewajibannya itu membalikin pokoknya, bebannya itu membalikin bunganya, membayar bunganya. Oke, demikian ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.